pemukulan terhadap Kiai NU dan anggota Banser. Tanggal 11 Agustus, di saat seluruh warga negara Indonesia untuk menyambut kemerdekaan, tapi ternodanya pada tanggal 10 Agustus malam di Cikarang, di wilayah Polres Cikarang, Rengas Dengklok Kerawang. Ada insiden yang sangat menusuk kalbu kita sebagai manusia yang punya nurani. Sudah ada logonya NU, Nahdlatul Ulama, sebagai ormas terbesar di tanah air, dan juga ada baju sahabat Banser. Bukan malah dilerem, malah dipukuli, dihajar habis sampai benjut ndak karu-karu. Di mobilnya Kiai Rois Suriah MWCNU Cikarang Utara itu ada logonya, Pak, logo NU. Itu malah dihancurkan gitu. Lah, yang nyerang ini apakah orang Indonesia tapi mentalnya mental komunis? Kita tidak tahu. Tetapi tanda-tanda bahwa orang yang nyerang kiai, nyerang ulama, nyerang sahabat Banser, ini propagandanya, pokal gawenya cara-cara komunis. Nah, maka dari itu kami dari Aliansi Pecinta Ulama Nusantara, kemudian ada Yai Yusuf, beliau Dewan Penasehat di Jamaah Wali Songo Indonesia, Jamaah Wali Songo Nusantara, kemudian beliau ketua umumnya Yai Munawir. Nah, di sebelah kanan saya ini ketua BKM DKI beserta teman-teman mahasiswa, dan di sebelah kiri saya ini, ya Allah, kemarin bersama kita sama Yai Sarif, yaitu Bagus Mogi. Nanti beliau akan cerita sebelum kami memberikan pernyataan sikap terkait insiden pengeroyokan dan pengerusakan terhadap Kiai NU dan sahabat Banser. Nah, ini namanya tuh Bagus Mogi. Jadi kalau di rekaman video itu, setelah mereka nyari Yai Imaduddin, siapa Yai Imaduddin nanti diterangkan sama sahabatnya, yaitu Bagus Mogi. Yai Imaduddin tidak ketemu nih, gerombolan apa ini, serigala monster ini, itu Mogi. Tapi alhamdulillah semua atas izin Allah, atas takdir Allah, itu Bagus Mogi sampai detik ini jangan lihat dalam keadaan sehat walafiat, dan yang menjadi korban itu nanti biar tuh Bagus Mogi sendiri yang akan menceritakan. Jadi dipahami ya kawan-kawan ya. Nah, jadi ini adalah tugas kita, karena kalau kita naik mobil, apalagi sama istri ya tadi malam, coba nggak melihat ada perempuannya, mobilnya diserang-serang, nggak lihat ada kiainya, nggak lihat ada bansernya, mereka betul-betul seperti binatang buas, upaya pembunuhan, untuk melakukan upaya-upaya seperti yang disampaikan, pembunuhan dan lain-lain sebagainya. Nah, maka dari itu, untuk lebih singkatnya, sebelum pernyataan sikap kami sampaikan, terlebih dahulu yaitu Bagus Mogi untuk menyampaikan kronologis apa yang terjadi sebenarnya. Saya yakin tayangan yang akan ditayangkan kawan-kawan media ini akan dilihat oleh Bapak Kapolri, Bapak Kapolda, Bapak Kapolres Kerawang. Saya percaya itu. Untuk itu saya persilakan kepada yaitu Bagus Mogi, gimana ceritanya tadi malam yang begitu menakutkan sekali. Sallallahu Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du.
para saudara-saudara rekan pers, para yai yang tadi sudah disebut diperkenalkan satu persatu oleh Gus Rofi. Jadi saya Ketua Gus Rofi Nur Fadil menjabat sebagai di Presidium Apatar Aliansi Pecinta Ulama Nusantara, juga Ketua Umum Robitoh Babat Kesultanan Banten, dan juga Wakil Ketua Umum daripada PWI LS Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Nah, jadi perlu saya sampaikan latar belakangnya dulu ya sebelum semalam. Kenapa bisa ada konfliknya? Ada konflik horizontal antar umat. Latar belakangnya ini adalah antara kalangan habaib Ba'alawi Muasal Yaman dan pengikutnya dengan beberapa kiai Nusantara. Nah, ini perlu diperjelas juga kiai Nusantaranya, terutama yang terkait dengan keluarga besar Wali Songo juga, meskipun tidak secara langsung. Oke, ya teman-teman, nanti tanya jawabnya nanti bisa ke Yai Munawir, ada Yai Yusuf. Nah, selanjutnya kami ingin membacakan pernyataan sikap Aliansi Pecinta Ulama Nusantara sebagai berikut. Pertama, mengutuk keras aksi pengeroyokan, pemukulan terhadap Kiai NU dan anggota Banser. 2. Meminta kepada aparat kepolisian, dalam hal ini Kapolri, Bareskrim Polri, Kapolda Jawa Barat, kemudian Kapolres Kerawang, karena di tahun-tahun politik ini semua masyarakat butuh ketentraman, kenyamanan, dan kedamaian. Untuk itu kami minta kepada beliau-beliau untuk menangkap pelaku, mengusut tuntas, dan mengusut siapa yang menyuruh dan siapa dalang dibalik pengeroyokan tersebut. Nomor 3, menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya warga Nahdliyin yang cinta akan kedamaian, untuk menyerahkan sepenuhnya kasus tersebut kepada pihak berwajib, menyerahkan sepenuhnya kepada pihak berwenang agar hukum tetap tegak sekalipun langit itu runtuh. Demikian pernyataan sikap ini dibuat kami dari Barisan Kesatria Nusantara, dari Jamaah Wali Songo Nusantara Jawara, kemudian dari PWI Perjuangan Wali Songo Indonesia, dan kemudian dari BKN DKI Jakarta, dan juga dari Robitoh Babat Kesultanan Banten. Demikian teman-teman pernyataan sikap dari kami, dan mohon untuk diperhatikan serta ditindaklanjuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya melihat fenomena yang terjadi akhir ini masih berkaitan dengan ada satu kelompok yang merasa nasabnya lebih unggul dari kelompok lain. Padahal sesungguhnya di Al-Quran jelas, koridornya jelas, barometernya jelas, bahwa kemuliaan seseorang bukan dari nasab. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kami jadikan kalian dua jenis, tidak ada jenis ketiga. Yang pertama, jenis laki-laki dan perempuan. Kemudian kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Untuk apa? Esensinya lita'arafu, untuk saling mengenal, sharing, mengenal kearifan lokal masing-masing. Kemudian yang lebih hebat lagi, inna akramakum 'indallahi atqakum. Yang paling mulia adalah yang paling takwa, bukan dari mana kita berasal. Saya tutup dengan sebuah syair. Guru saya waktu saya sanawiyah memberikan syair begini atau makalah. Kunibna man syi'ta waqtasid adaban yafika mahmudu anin nasabi. Jadilah Anda anak keturunan siapa saja, yang penting berakhlak. Nanti kalau kalian berakhlak, suku mana saja akan muji Anda. Jadi percuma ngaku dzurriyyah Rasul tapi akhlaknya tidak mencerminkan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang kami kecewa sebenarnya.
dulu waktu saya masa Sanawiyah kira-kira 1986 lah. Itu kalau mendengar nama Habib itu gemetar saya itu. Kenapa? Ya terkesan di mata saya orang yang alim, tawadu, rendah hati, sopan, ramah, lemah lembut, bahkan dermawan. Itu yang saya tahu waktu saya masih Sanawiyah. Tapi kok sekarang luar biasa ini. Kembalikannya. Malah kebalikannya. Astagfirullah. Ayo. Ya, sekali lagi saya bicara soal oknum ya. Karena saya nggak punya kompetensi untuk bicara seperti Kiai Iman. Karena beliau memang pakarnya dalam dunia nasab. Itu aja ya. Buat Baklawi, tegakkan moralitas di tengah bangsa ini. Lihat pencipta lagu bangsa kita ini ya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, moralitasnya dulu bangun, baru kemudian moral, baru kemudian pembangunan fisik. Kalau pembangunan fisik yang dikedepankan sementara moral tidak, hancur bangsa ini. Nggak salah itu pencipta lagu kebangsaan kita, W.S. Supratman. Kali lagi saya katakan, bangunlah jiwanya, jiwanya itu bangun, moralitasnya itu bangun. Innamal umamu akhlaqu ma baqiyat, fa in hum dhahabat akhlaqum dhahabu. Hanya satu bangsa akan tegak kalau moralitasnya ada, kalau akhlaknya ada. Tapi kalau akhlaknya sudah tidak ada, moralnya sudah tidak, akan rusak, akan hilang bangsa itu. Ini nasihat yang luar biasa. Jadi sama kita jangan merasa kita ini adalah satu terah yang paling unggul. Kita semua sama, kemanusiaan yang adil dan beradab. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salah. Cukup. Bagus. Apakah sejauh ini sudah membuat laporan ke kepolisian?